ruang pelayanan terpadu ini hakikatnya adalah merupakan ruang pelayanan terpusat yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh personil Polda Sulsel maupun seluruh masyarakat yang akan hadir. Selaku ketua tim pembangunan zona integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Sobat Polri, kembali lagi bersama saya Brigpol Dia dalam podcast Biro SDM Polda Sulawesi Selatan. Dan hari ini tentunya kembali dengan materi yang berbeda tentunya, yaitu tentang capaian program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi Biro SDM Polda Sulsel tahun anggaran 2022. Dan hari ini telah hadir bersama saya Bapak AKBP Budi Wahyono SHSIK MH CPHR. Beliau merupakan Kabag Binkar Biro SDM Polda Sulsel selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Tentunya Bapak sehat-sehat dan mohon maaf Bapak sebelumnya terima kasih kami ucapkan Bapak telah meluangkan waktu untuk bersama kami di podcast kali ini. Dan sesuai dengan materi pembahasan kita Bapak izin, namun sebelum memasuki materi pembahasan kita pada hari ini, kami informasikan kembali kepada Sobat Polri sekalian bahwa saya bersama Bapak AKBP Budi Wahyono tentunya telah melaksanakan vaksinasi yang ketiga Bapak ya? Ketiga ya. Ya, itu vaksin booster Bapak? Booster ya. Baik, dan tentunya seluruh kru yang bertugas pada hari ini telah melaksanakan swab terlebih dahulu agar semua lancar-lancar Bapak, tidak ada yang sakit, sehat semua Bapak ya? Baik. Hal ini juga bertujuan Bapak karena dengan kita melepas masker tentunya dapat audio atau visual kita terdengar dengan jelas kepada para Sobat Polri dan informasi yang akan kita sajikan pada siang hari ini tercapai gitu. Baik Bapak, langsung saja ke materi pembahasan kita. Seperti informasi yang sudah booming di luar sana bahwa pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada Biro SDM telah dikukuhkan dari awal tahun anggaran 2022 tentunya. Dan seiring berjalannya waktu tentunya Biro SDM Polda Sulsel telah melakukan perubahan-perubahan atau aksi-aksi perubahan yang nyata untuk mewujudkan pembangunan zona integritas maksud kami, dan salah satunya yaitu dengan membangun ruang pelayanan terpadu. Apa betul itu Bapak izin? Ya, terima kasih Mbak Dia. Selamat siang juga. Siang. Jadi saya selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas Biro SDM Polda Sulsel, tentunya memang tadi saya koreksi sedikit bahwa pencanangan untuk predikat zona integritas itu sudah dimulai tahun 2020. Jadi ini untuk 2022 ini adalah tahun yang ketiga. Tahun ketiga 2020, 2021, 2022. Siap. Namun demikian dengan pencanangan yang sudah kita lakukan mulai tahun 2020, yang tahun 2002 ini agak berbeda. Siap. Kenapa saya katakan berbeda? Karena di tahun 2022 ini kita sudah mencoba mengemas suatu ruang pelayanan terpadu yang digagas langsung oleh Bapak Karusdem Polda Sulawesi Selatan, KBP Ketut Yuda Karyana, di mana ruang pelayanan terpadu ini hakikatnya adalah merupakan ruang pelayanan terpusat yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh personil Polda Sulsel maupun seluruh masyarakat yang akan hadir. Kemudian sebelum kita menyampaikan tentang ruang pelayanan terpadu, tentunya kegiatan pembentukan ruang terpadu ini digunakan dalam rangka kita untuk menuju predikat zona integritas itu sendiri. Baik, siap Bapak. Ya. Kemudian boleh saya ceritakan sedikit tentang bagaimana prospek atau menjelang sebelum dibentuknya ruang pelayanan terpadu itu sendiri, Bapak, yaitu saya perlu jelaskan nih Mbak Dia bahwa ruang pelayanan terpadu ini tidak serta-merta langsung terjadi ruang pelayanan terpadu. Oh, begitu, jadi Bapak, ruangan ini dulu merupakan mungkin tidak ada gunanya, bahkan waktu itu hanya digunakan untuk tempat parkir mobil Bapak. Dalmas kita. Wah, luar biasa sekali Bapak. Siap. Dan kondisinya waktu itu memang tidak terlalu bagus sekali. Siap. Kemudian setelah
itu juga sempat ruangan ini digunakan untuk kalau nggak salah kantor koperasi, BRIM Kopol kita. Siap. Ya, BRIM Kopol kita. Namun dengan demikian, dengan tekad yang kuat dari Bapak Karus DM menunjuk saya untuk menjadikan ruang yang dulunya tempat parkir mobil Darmas, kemudian yang kedua juga digunakan untuk tempat ruang BRIM Kopol. Bagaimana caranya membentuk ruangan itu menjadi ruang pelayanan terpadu untuk zona integrasi itu sendiri. Kemudian kami kumpulkan beberapa personil dari Biro SDM dan kami bersepakat bertikat baik supaya bagaimana caranya ruang pelayanan terpadu itu bisa terwujud. Sehingga waktu itu tepat di tanggal 21 Juni 2022 kami mulai membangun ruang pelayanan terpadu itu, kemudian kira-kira sekitar 42 hari. 42 hari, tepatnya di tanggal 3 Agustus 2020. Alhamdulillah, ruang pelayanan terpadu itu sudah bisa diresmikan oleh Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Bapak. Jadi alhamdulillah itu ruang terpadu yang sudah kita ciptakan dan kemudian nantinya bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota kita. Berarti peresmian untuk penggunaan ruang terpadu tersebut pada tanggal 3 Agustus Bapak 3 Agustus 2022. Sudah mulai beroperasi. Baik. Dan untuk sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi mungkin Bapak yang di dalamnya apakah telah didukung atau bagaimana Bapak? Baik, jadi karena kita sudah bertekad untuk menuju predikat zona integritas, tentunya harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Betul. Kami perlu sampaikan kepada Mbak Dia dan seluruh pemirsa sekalian bahwa untuk masuk ke ruang terpadu ini kita sudah menyiapkan di depan untuk tempat parkir difabel. Jadi mereka yang kira-kira anggota punya kelemahan fisik, dia bisa menggunakan area itu untuk istirahat sebentar. Kemudian sebelum masuk ke dalam ruangan, tentunya kami juga menyiapkan tempat duduk untuk menunggu. Ya, di samping menunggu juga di depan itu kami lengkapi dengan ruang bermain anak-anak. Ya, ruang bermain anak digunakan untuk ketika misalnya ada personel kita yang pada saat akan mengurus kelengkapan tentang pelayanan SDM, membawa anak bisa bermain di situ. Kemudian saya lanjutkan ketika sudah masuk dalam ruangan, alhamdulillah ruangan itu sudah dilengkapi dengan AC Mbak Dia. Jadi masuk ke situ sudah nyaman, sudah sejuk, dan para petugas di dalamnya juga ramah-ramah. Jadi AC sudah ada, kemudian kita juga lengkapi dengan kamera di situ. Kamera. Jadi seluruh petugas kita langsung terpantau di ruangan Bapak Karus DM dan ketua. Kemudian setelah masuk ada ruangan AC, kemudian ada kameranya, kita juga menyiapkan front office. Di depan promosi itu juga kita siapkan tentang bagaimana untuk menjaga COVID-19 tidak terjadi di situ. Kita siapkan untuk pengukur suhu. Jadi pengukur suhu itu apabila nanti sesuai dengan kriterianya bisa masuk, bisa diwujudkan dengan pengukur suhu itu sendiri. Kemudian setelah ada promosi, kita juga siapkan 6 orang petugas kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Dan mereka dibekali ilmu pengetahuan tentang bagaimana melayani tentang pelayanan yang baik. Dan baru-baru kemarin kita mengundang dari pihak Ombudsman, kita memanggil dari pihak Bank BRI untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka bagaimana cara melayani customer dengan baik. Kemudian Mbak Dia, selain kita ada petugasnya, kemudian masing-masing di petugas itu sudah dilengkapi dengan sarana komputer. Dan kamera komputer itu sudah dilengkapi aplikasi yang kita akan sampaikan nanti berupa aplikasi di pesat. Jadi pelayanan kita sudah maksimal, ada petugasnya, kemudian ada komputernya, kemudian ruangan juga nyaman, ruangan juga sejuk. Ada lagi satu yang menarik Mbak Dia di situ. Ada ruangan laktasi. Jadi ruang laktasi digunakan untuk ibu-ibu yang mungkin punya anak kecil yang memerlukan ruangan itu sendiri. Kemudian ada juga toilet di situ. Barangkali mungkin anggota tidak perlu kemana-mana, silakan gunakan fasilitas toilet itu sendiri. Kemudian ada satu lagi yang menarik juga Mbak Dia. Di situ ada tempat untuk mengukur tinggi badan dan berat badan. Yang tentunya bisa digunakan bagi teman-teman yang mungkin nanti akan melakukan kegiatan seleksi untuk pendidikan. Dan saat ini mungkin setelah ada kegiatan seleksi PAG, mungkin bisa dimanfaatkan itu untuk tinggi badan dan berat badan. Demikian Mbak Dia. Baik Bapak, untuk sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi sudah jelas sudah terakomodir dengan baik Bapak ya. Dan untuk selanjutnya tadi Bapak menyebutkan tentang aplikasi pesat yang digunakan di ruang pelayanan tersebut. Bisa Bapak sedikit menjelaskan tujuan penggunaannya atau manfaatnya Bapak? Baik, jadi perlu saya sampaikan kepada pemirsa dan Mbak Dia sekalian bahwa aplikasi yang sudah diciptakan oleh salah satu personil kita di Biro SDM ini adalah
aplikasi Persat. Siap. Di mana Persat itu juga di dalamnya ada website kita, tercantum dalam website kita adalah ZI Biro SDM Polda Sulawesi Selatan. Baik. Jadi barangkali teman-teman rekan sekalian yang akan membuka website itu, saya ulangi, websitenya adalah ZI Biro SDM Polda Sulsel. Nanti digunakan untuk barangkali teman-teman akan melihat langsung tentang aplikasi-aplikasi tentang pelayanan di masing-masing bak. Baik. Di situ ada pelayanan mulai dari Subak Renmin, kemudian ada bak Binkar, kemudian ada bak Watpes, kemudian ada bak Dalpes, kemudian ada juga tentang pengaduan-pengaduan yang mungkin kita perlu terima. Siap. Demikian Mbak Dia. Siap Bapak. Saya izin nanya sedikit Bapak. Berarti aplikasi ini dapat diakses ya Bapak ya oleh personil kita sendiri maupun masyarakat. Itu dipungut biaya atau gimana Bapak? Alhamdulillah sama sekali tidak dipungut biaya Mbak Dia. Gratis jadi ya Pak aplikasi kita gratis. Jadi barangkali yang pengen langsung datang ke tempat ruang pelayanan terpadu untuk mendapatkan pelayanan kita, yang bersangkutan bisa langsung datang. Tetapi kalau nanti pun tidak datang bisa membuka aplikasi Persat itu sendiri. Jadi saya ulangi, websitenya adalah ZI Biro SDM Polda Sulsel. Baik, demikian. Jadi tidak dipungut biaya Pak tidak dipungut biaya sama sekali. Untuk selanjutnya Bapak, di ruang pelayanan terpadu itu sendiri atau yang disebut dengan ruang Persat dari Biro SDM Polda Sulsel, unit-unit layanan apa saja Pak yang terkandung di dalamnya? Mohon penjelasan. Baik, yang ada di dalam ruangan Persat itu kemarin sudah arahan dari Bapak Karusdem harus seluruhnya menyangkut seluruh bagian ada di Biro SDM itu sendiri. Yang pertama ada pelayanan tentang Subak Renmin. Subak Renmin itu nanti jelaskan ada petugas di situ, ada komputer juga. Melayani misalnya bagian tentang Jaldis atau anggota yang ingin melihat transparansi anggaran, semua ada di situ. Kemudian di samping di Renmin ada juga sebelah kanannya bagian Binkar. Binkar itu mencakup pelayanan di bidang pertama mutasi, kemudian penghadapan segala macam, kemudian kompeten, masalah assessment, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengetahui kapan dipersyaratkan pangkat. Itu Binkar. Kemudian yang ketiga adalah tentang di bak Watpes. Bak Watpes itu mengurus tentang bagaimana mungkin anggota akan mengurus masalah pernikahan, anggota akan berangkat umroh, semua di Watpes. Kemudian ada juga yang berikutnya adalah di bidang Dalpes. Bidang Dalpes itu mulai dari nanti anggota akan melaksanakan kegiatan rekrutmen pendidikan pembentukan maupun pendidikan pengembangan seluruhnya di Dalpes. Kemudian yang terakhir adalah tentang whistleblowing. Di situ juga disiapkan kalau memang nantinya dalam bentuk pelayanan kita ada yang mungkin dipertanyakan, ada yang mungkin disampaikan kepada kita membuka namanya WBS, whistleblowing, yang nantinya bisa kita akses dan kita memberikan jawaban-jawaban yang diminta oleh seluruh personil kita. Demikian Mbak Dia. Dan untuk alur pelayanan sendiri Bapak dari Persat itu seperti apa Bapak? Baik, dari Persat itu sendiri pelayanannya tadi saya sampaikan. Yang pertama anggota bisa langsung hadir ke ruang pelayanan terpadu Biro SDM Polda Sulsel, yang mana tempatnya sudah jelas di depan Masjid Asyhada 45 dan di antara gedung assessment itu sudah disediakan ruang pelayanan terpadu Persat. Atau mungkin bahkan kalau memang tidak bisa hadir, anggota cukup membuka aplikasi yang nantinya bisa dibuka di websitenya adalah ZI Biro SDM Polda Sulsel. Ketika sudah membuka aplikasi itu, otomatis nanti membukanya menggunakan NRP masing-masing personil kita. Demikian Mbak. Dan untuk masyarakat Bapak? Masyarakat juga bisa. Jadi kalau masyarakat tidak mungkin aplikasi, dan harus datang ke sana. Dan datang ke ruang pelayanan terpadu Biro SDM Polda Sulawesi Selatan. Baik Bapak. Terima kasih Bapak, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya dan di tengah kesibukan Bapak membawa Biro SDM Polda Sulsel dan tentunya di bawah pimpinan langsung Bapak Karusdem Polda Sulsel Kombes Pol Iketut Yuda Karyana SIK MAP. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita bersama melalui usaha-usaha sampai dengan hari ini menjadi berkah bagi kedepannya Bapak. Baik, Sobat Polri, terima kasih atas perhatiannya. Sampai nanti dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam presisi.